tidak mungkin ya, sebetulnya begitu. Makanya nanti orang-orang seperti ini akan memaksakan ingin mengenal kepada Allah, padahal memang tidak bisa. Mengenal Allah, sebenarnya Allah dalam pengertian bihaqikatihi itu tidak bisa, mustahil itu. Hati-hati Pak, setiap yang Anda ucapkan itu, setiap yang Anda bicarakan itu, pasti akan dipertanggungjawabkan. Ittaqullah, ittaqullah. Bertobatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru nggak ngerti halal haram, bagaimana akan membawa kepada kebaikan? Oh, dia melanggar Allah. Saya tidak perlu bualan tentang mimpimu, saya perlu akhlakmu untuk jadi suri teladan. Selesai. Oke teman-teman, kita dengarkan secara detail dan real ya. Jangan sampai gagal paham apa sebenarnya yang terjadi, yang menimpa Abah Setu ya. Ulama sudah berpendapat dan MUI ya, ini sebenarnya sesat atau tidak, kita pun tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Soalnya Abah Setu ini gimana ya, viral sekarang. Mari kita dengarkan dan simak selanjutnya. Kembali mengejutkan kabar viral dari sosok Abah Setu ya. Dalam narasinya, konon Abah Setu itu sudah mati. Itu dalam narasinya ya, dalam narasinya atau filosofinya Abah Setu. Apakah itu sebuah visi dan filosofinya ya? Sebenarnya Abah Setu itu gerak-geriknya sudah diawasi oleh MUI dan para ulama sedang mengawasi sosok Abah Setu. Apa sebenarnya yang Abah Setu ajarkan sampai menentang logika kita? Terkait kontroversial Abah Setu ya, yang dikira banyak orang banyak kebohongannya, dan Buya Yahya pun tak tinggal diam ya. Kita dengerin saja apa kata Buya Yahya tentang sosok Abah Setu. Si Setu juga ngobrol ya, ada yang bawa jam Rolex harga 500.000 dijual 50 juta. Dia juga mengatakan kurang lebih sudah 1 miliar dia itu korban didawir. Orang datang ke rumah kamu, mau apapun alasannya, kemudian meminta sesuatu dari kamu, itu kan ada hak pada diri kamu, itu ada hak untuk menolaknya. Saya ini nggak bisa menolak, misalkan begitu ya. Terus yang tolol siapa? Kalau kamu sampai nggak bisa menolak itu, masa kamu itu tidak memiliki kuasa atas diri sendiri? Kemudian kenapa yang tololnya kamu, kenapa yang disalahinya orang lain? Sampai berkali-kali kok baru sadar sekarang begitu. Jadi kalau ada orang mengaku ba'alwi datang ke rumah kamu, mendawir, hei Setu begitu ya, kalau kamu punya pikiran waras sedikit saja, itu yang pertama kali harus kamu lakukan, itu tanyakan, kamu itu memang benar ba'alwi? Jangan dulu ke duriannya Rasulullah SAW. Kamu kan orangnya ketat nih secara ilmiah, harus ada bukti dulu. Mana buktinya mereka ba'alwi itu? Kalau buktinya mereka ba'alwi adalah paspor lah katakan, ada buku kecil yang mana itu adalah buku nasab, yang mana kamu itu tidak percaya karena menurut kamu itu bisa diperjualbelikan, ya jangan percaya. Enggak, saya nggak percaya bukti ini. Buktikan dulu kamu ba'alwi. Oh, saya anak anu. Enggak ada kitab sezaman. Coba saya minta bukti yang konkret bahwa kamu itu ba'alwi. Begitu harusnya. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa mengeluarkan hasil tes DNA, tidak bisa mengeluarkan kitab sezaman bahwa dia itu ba'alwi, kemudian dia mendawir, jangan nisbahkan dawir itu kepada ba'alwi. Ya. Kemudian tiba-tiba kamu itu malah ngasih begitu. Yang tolol siapa? Wah, bikin heboh ini sosok Abah Setu ini. Perkataan yang sangat kontroversial ya. Dia berani sekali dia. Biarkan, katanya sih, biar sesat asalkan bahagia. Itu perkataan macam apa itu sosok Abah Setu ini? Biar sesat katanya bahagia. Oke teman-teman, kelanjutannya tentang Abah Setu ya. Abah Setu ini berbicara tentang
Gurus Kumpul ya, di Kalimantan Selatan, tempatnya di Martapura ya. Kita dengerin saja beliau menyampaikan apa saja dan tentang sosok-sosok yang membicarakan dia ya. Kita dengerin apa perkataan apa saja beliau sampaikan, jangan sampai gagal paham. Lanjut menonton, simak baik-baik, dengerin apa kata Abah Setu. Isbatul yakin karena tadi. Nah, itu ya ciri orang ma'rifat. Tetapi secara keseluruhan baik ma'rifat hisyah maupun ma'rifat akliyah maupun ma'rifat qalbiyah ruhiyah, atau ma'rifat dengan penglihatan ainul yakin dengan ilmul yakin atau ilmul yakin naik ke ainul yakin hakul, tapi semuanya sama sahabat. Ciri orang ma'rifat itu pasti memiliki tajali akhlak Allah padanya, sifat Rahman tadi, sifat penyayang kepada apapun dia sayangi tadi semua sifat Rahman tadi, hayang mere kan tadi semua tadi ya. Jadi kalau Anda masih bahil pasti belum ma'rifat, itu pasti belum ma'rifat tadi semua. Kalau Anda pelit pasti itu bukan orang ma'rifat, karena orang ma'rifat itu adalah tajali sifat Rahman Allah, pemurah tadi semua. Yaitu diantaranya itu. Kemudian pemaaf tadi semua, karena tajalinya sifat Allah tadi, al-afu, al-ghafar tadi. Allah itu Raufur Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, maka tajali pula sifat Allah. Bagi dia tidak ada yang buruk di dunia ini. Semuanya, kalaupun ada orang yang membenci dia, dia menyayangi orang membencinya. Nah ini ciri orang ma'rifat adalah menyayangi orang yang membencinya tadi semua. Jadi cirinya itu adalah ya, jadi cirinya itu adalah. Kemudian juga sama, insya Allah nanti di penghujungnya orang ma'rifat itu memang kaya raya tadi semua. Lihat tadi semua. Bahkan baginda Nabi pun sebetulnya karena tidak mau aja baginda Nabi memerankan orang kaya, Allah tawarkan tadi semua. Bahkan Malak Jibril berkata, ya Muhammad, maukah gunung Uhud itu kujadikan emas? Lah, kata Nabi. Nabi tetap berkata, bagiku tidak ada dunia ini. Bagiku aku lebih senang kalau tak satu pun daripada umatku masuk neraka. Nah itu ya. Nah sesungguhnya tetapi mereka, lihat dalam sejarah, para aulia itu adalah dikejar-kejar dunia sebenarnya. Kan tadi semua. Ada seorang aulia ya, yang mana dunia itu mengejar kepadanya. Tadi semua yang udah ma'rifat itu ya. Tetapi kemudian dia menghindar. Pada saat dia memandi, dia nimba air, ternyata di ember itu berlian. Lagi nimba yang tahu nomor batangan emas, dia buang lagi ke sumur tadi semua. Akhirnya karena selalu begitu sampai mandi pun susah tadi semua, karena dunia mengejar padanya. Jangan dikira inilah dunia ini, sebetulnya Anda nggak paham. Dunia ini bisa mengejar-ngejar orang-orang ahli ma'rifat tadi semua. Karena dalil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa segala apa yang di Allah pasti ingin kembali pada Allah. Seluruh dunia ini berasal dari Allah. Maka tidak ada jalan kepada mereka untuk kembali kepada Allah, ngikut kepada orang yang sudah sampai kepada Allah. Bukankah kita pun sama manusia? Dikatakan oleh baginda Nabi, bersamalah kamu dengan bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Maka kalau hari ini kita orang buruk kayak saya, kayak Anda semua, kita teman-teman, ya lebih baik kita bergabunglah dengan mereka ahli-ahli Allah tadi semua, dalam rombongan ahli ruhani yang tadi. Ya tadi, ya. Jadi dunia ini, makanya dalam hadis qudsi kata Allah, hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sudah meninggalkanmu. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang mengejar kamu. Jadi ini sahabat, selama kalian mengejar-ngejar dunia ini larinya lebih kencang. Kalian latihan lari kayak apapun dengan kecepatan 100 km per jam, maka dunia akan larinya 120 km per jam. Selama yang Anda kejar dunia. Karena dunia pun gak mau. Karena dunia itu dari Allah semuanya. Sawah, kebun, rumah, mobil, semua dari Allah. Maka semua dari Allah harus kembali pada Allah. Dan mereka hanya akan ingin kembali kepada ahli-ahli Allah. Makanya kepada aulia Allah semuanya mengejar dari semua. Saya tahulah dari kisah murid-muridnya Tuan Guru Sekumpul. Itu berlian-berlian yang ada di Kalimantan dari Matapur itu merangsak mendekat tadi semua. Ada ke area di daerah Sekumpul itu tadi semua. Jadi kalau seandainya Anda sekarang berbalik, malah sudah yang kita kejar adalah dunia,
Nah, itulah. Siap-siap Anda lelah dan hasilnya tidak ada. Wallah tadi semua. Jadi silakan jadi orang pintar atau orang bodoh, itu aja kalau menurut saya tadi semua. Dan saya menyaksikan guru-guru saya. Ya, dan ya dari mereka kita bisa memahami bagaimana sekelas pengarsa Abah bukan pengusaha, bukan apa, tapi bisa membangun puluhan masjid, majelis tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Jadi silakan mau prinsip apa yang Anda kejar tadi semua. Ada ya tadi. Makanya ada orang cerdas. Kejarlah dunia, pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti ditinggal sebentar. Kejarlah akhirat, pasti dapat. Sudah dapat, pastilah banyak. Sudah banyak, pastilah kekal. Nah, itu kan. Itu kan. Nah, itu. Jadi silakan. Jadi ciri orang ma'rifat itu tadi, dunia juga mengejar. Karena tadi sifat ghaniyun Allah, al-mughni, al-ghani, ar-razak tadi semua. Walaupun Anda berzikir ya ghani, ya ghani, ya ghaniyu, ya mughni, ya mughni, ya razak, ya razak. Percuma. Dari semua. Karena harus di penghulunya itu adalah sifat Rahman dulu tadi semua. Tadi. Tajalikan sifat Rahman Allah pada diri kita, pemurah. Pada saat kita memberi, pada dasarnya kita menerima tadi semua, ya. Ya itu ya sahabat. Jadi ciri orang ma'rifat itu juga adalah memiliki sebagaimana Imam Sajili, Imam Tuan Syabul Qadir semua. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Bakar sahabat, Tuan Guru Sekumpul dan semua guru-guru saya semuanya makmur semua. Itulah karena memang dunialah yang mengejar mereka. Karena seluruh dunia ini ingin rojiun pada Allah. Mobil jangan dikira tidak pernah berdoa mobil itu. Dia berdoa, ya Allah, usahakan saya jangan sampai dimiliki oleh orang-orang itu. Karena saya pasti tidak akan diajak ibadah. Pasti saya diajaknya ke karaoke. Pasti saya diajaknya jalan-jalan kemanapun. Justru untuk menjauh daripadamu. Maka kalau hari ini Anda belum punya mobil, berarti bersyukurlah. Barangkali. Kalaupun tadi. Karena Allah tahu dan mobil itu pun tahu. Tadi semua. Ya. Karena tadi. Percayalah. Memang demikianlah hakikat Allah. Tadi semua. Jangankan mobil. Ayam di pasar. Dia berdoa. Itu yang bunyi kok. Itu dia berdoa, ya Rob. Kalau ada orang pembeli, yang satu ahli Allah, yang satu bukan, itu berteriak-teriak ayam itu tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkan aku dibeli oleh orang itu. Bayangkan, seluruh makhluk menghindar dari kita kalau kita hatinya kepada mereka. Itu dalil, sahabat. Ya, kenapa orang-orang yang zuhud itu justru sebaliknya. Dia melupakan dunianya, tapi bukan berarti dia tidak mencarinya. Kewajiban kita adalah mencarinya. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Ya, tetapi kalau seandainya kita belum tunduk hati kita pada Allah, dunia itu secepat apapun Anda bangun. Ya, saya pernah baca dari satu kitab. Ya, kenapa ya saya kemarin mau dagang? Saya sengaja, karena saya begitu kemarin dagang pertama setelah sholat subuh. Saya lihat pembelinya sudah berkurang. Tadi. Saya coba bangun, bahkan sebelum sholat subuh, saya sudah berangkat ke pasar. Ternyata juga pembelinya sudah berkurang. Saya pikir, wah mungkin malam lagi. Saya berangkat ke pasar jam 3 subuh. Ternyata pembelinya juga sudah berkurang. Saya itu senyum. Wahai anakku, sesungguhnya pada dasarnya, pada saat engkau berangkat setelah sholat subuh, tapi engkau tidak bersama Allah. Tadi semua. Dia sudah pergi setengah jam sebelum engkau datang. Karena dia menghindar darimu. Engkau bau tadi semua. Berapapun tenaga yang kau lakukan, dia terus menghindar. Seperti magnet tadi semua. Mental terus semua tadi. Ini yang harus dipahami tadi semua. Makanya itulah kenapa kaidah-kaidah ulama. Kejarlah tadi semua. Tanamlah rumput. Tumbuh itu akan padi itu. Karena dunia ini sudah dibikin oleh Allah sunatullah tadi semua. Seolah-olah, hai dunia, larilah kamu dari mereka. Karena aku ingin menyelamatkan umatku. Aku ingin menyelamatkan hambaku. Jangan beri mereka. Jangan tunduk pada mereka sebelum mereka tunduk pada kamu. Tadi semua. Tadi sebelum mereka tunduk pada aku. Tadi semua. Ya, karena pada saat kamu tunduk pada mereka, justru akan mencelakakan mereka. Aku tidak mau, kata Allah. Nah, itulah dalam hikam, sesungguhnya tidak diberi itu adalah pemberian. Tadi semua, ya. Tidak diberi. Dan kemudian Anda harus punya guru. Kalau Anda tidak punya guru, menganggap guru hanya dari jauh, ketemu aja nggak ketemu, bagaimana mau ketemu? Karena tadi, wallahu ma wasala man wasala illa bisohbati man wasala. Harus sering, walaupun robito, tapi kan harus ada tethering, hotspot. Coba,
Anda punya hotspot, semakin HP Anda bawa jauh, dia akan berkurang tadi semua. Tapi pada saat Anda mendekat, di situ sinyalnya naik tinggi. Inilah kebodohan di akhir zaman ini semua tadi tadi semua. Jadi gitu ya sahabat. Jadi apa yang di pejampangan, jadi tadi bukan masalah apa namanya di akhir zaman ini mesti kita punya guru tadi semua, karena tidak mungkin bisa kita tembus dengan diri kita. Kita harus punya hotspot, kita harus punya tethering yang senantiasa selalu berdekatan dengannya tadi semua. Maka itulah kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah lebih kusukai menatap wajah guruku tadi daripada sholat tahajudku yang 1000 rakaat. Nah itu bahasanya tadi ya. Jadi itu ya Kang, dari pertanyaan yang keduanya tadi, yang ciri orang ma'rifat adalah tadi pasti dia memiliki kekayaan tadi semua, karena dunia ini tidak dia cari, tapi dialah yang dicari tadi semua ya. Nah itu. Jadi kemudian orang ma'rifat itu bukan tidak berarti bebas dari dosa. Ingat itu ya. Jadi orang ma'rifat itu bisa berbuat dosa karena dia itu memiliki mahfud tapi bukan maksum. Kalau Rasul adalah maksum, maka dia kalau dia mau berbuat dosa, maka Allah jaga. Sebagaimana dijaganya Nabi Yusuf dari Julaiho pada saat datang burhannya Nabi Yakub dari semua. Jadi orang makrifat itu kalau dia berbuat dosa, Allah takdirkan berbuat dosa, ya berbuat dosa dia. Tetapi dia tidak mau mengkekalkan dosa. Setelah dia dosa, segera dia beristighfar, segera dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian itulah disebut mahfud. Jadi mahfud itu tidak sama dengan maksum. Mahfud itu adalah dia tidak mau mengkekalkan dosa. Tadi semua. Jadi kurang lebih itu ya sahabat ya, tentang ciri-ciri orang ma'rifat adalah tadi. Karena pada dasarnya orang ma'rifat itu udah pasti dunia ini udah kosong di hatinya. Maka pada saat kosong itulah dia dunia ini yang pontang-panting mencarinya. Tadi semua ya. Tadi semua. Nah, itu ya. Jadi kalau yang lain pontang-panting mencari dunia, ini sebaliknya dunia yang pontang-panting mencarinya. Tadi semua. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf ya atas kekurangan. Sekali lagi saya hanya menjawab dari teman-teman pejampangan. Semoga semuanya ada manfaatnya. Jadi jangan salah fokus dalam. Ingat, yang menggerakkan segala sesuatu itu Allah. Maka saya atuilah dalam hikam, sungguh bodoh orang yang dia mencari sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuknya sesuatu itu. Makanya tadi harusnya Allah dulu tadi semua. Kan Allah bisa merubah takdirnya. Kita tidak bisa merubah takdir Allah. Sekuat apapun. Sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun kita tidak akan bisa menembus dinding takdir Allah tadi semua. Hanya takdir Allah bisa dirubah oleh Allah. Maka tadi jangan PHP-kan Allah. Jadikan Allah lah satu-satu tujuannya dulu. Adapun ikhtiar adalah wajib, hasil adalah tidak wajib. Cuma saya yakin punya keyakinan. Kalau kita benar-benar bahwa yang kita tuju adalah Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Saya merasakannya. Dan guru-guru saya merasakannya semua tadi. Bahkan maaf, jadi lebih banyak menolak daripada nyari tadi semua. Itulah kata-kata kasarnya tadi semua. Tapi bahkan kalaupun hari ini diberikan 1 triliun, saya nggak mau tadi semua. Karena nggak ada harganya lagi semua ini tadi semua ya. Itu saja. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Wawan ya semua ya, belum berangkat ya Kang Budi ya, Kang Aceng, silakan Kang Aceng dan sahabat-sahabat semua, apa yang saya sampaikan ini bebas untuk siapapun yang mau mengambil manfaat ya. Terima kasih dan terima kasih teman-teman yang di Jampang ya, di Ciwaru, sehat semua ya. Jadi semua. Nanti kalau Abah ke sana nanti insya Allah saya kontak karena saya insya Allah suka ke ujung genteng ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ceramahnya Pak Setu ya. Apa kata beliau yang dia sampaikan ya tentang ilmu ma'rifat. Kita sudah pahami secara keseluruhan ya. Jadi teman-teman ya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang
tidak benar. Kita bisa membedakan sependapatkah kalian dengan kata Abah Setu, dan tidak sependapat atau tidaknya silahkan komen di bawah sini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dukung terus yang lagi viral channel ini, Gus Ahad. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Seribuan ya? Ini Itu 5.000. 5.000 apa hitam lah? Ada, itu urat. Urat. Iya. Mana plastik? Ini ada ya?